Tumbas itu terakhir aku denger wong ngomong tumbas sih 2007. Dan itu pasti nadanya sama ya? Ya tumbas. Iya, bener ya. Oh iya kok bisa ya? Makanya dari kemarin aku bikinnya komedi, Mas. Kalau antara komedi atau musikal atau kalau enggak film-film dengan tema perselingkuhan. Wah, iki. Wah, Jan. Tapi itu ada di film tok apa tenanan toh, Mas? Iya, ini aku ngalamin tapi dalam fase pacaran sih, bukan fase nikah sih. Iya kan? Karena banyak Karena relate banget. Udah dekat Udah bisa bertahun. menjelaskan gitu. Terus dari panjenengan bikin film Makmum yang versi pendek itu bisa direspon untuk dibikin film besar itu gimana ceritanya Mas Risa? Yang film pendek itu kan alhamdulillah kami kelilingkan kan ke festival gitu-gitu. Terus sampai pada akhirnya masuk ke YouTube. Terus alhamdulillah juga rame sampai akhirnya diomongin di mana-mana. Nah, dari situlah terdengar sampai ke telinga produsernya. Terus dari produsernya ngontak Itu mana tuh Mas PH-nya dulu? di company. Oh di kamu. Dari produsernya ngontak terus ngobrol kalau kayaknya seru deh kita bikin film panjangnya gitu. Awalnya sebenarnya aku nolak sih. Karena ya kami kan juga tetap masih punya idealis ya. Betul. Kayak kami juga pengen bikin film ini jadi film panjang dengan kami sendiri gitu. Cuma akhirnya setelah kami bertemu berkali-kali, ngobrol sana sini dan segala macam, kami menyadari kalau memang kami belum mampu buat itu, baik secara finansial maupun secara skill. Karena kami juga selama ini kan bikinnya film pendek kan. Jadi ya untuk melangkah ke film panjang tuh kami rasa masih cukup panjang. Jauh Mas ya. Dan kami rasa juga ini bisa jadi semacam kesempatan yang belum tentu ada lagi. Bisa jadi buat batu loncatan juga. Bisa juga buat tempat kami belajar juga gitu. Betul, betul. Dan alhamdulillahnya juga dari produsernya memberikan kesempatan juga buat kami. Dalam artian bukan yang kayak, oke, tak beli ceritanya terus tak bayar lepas, yang enggak gitu. Tapi kami juga ikut dilibatkan. Nah itulah yang membuat kami merasa dihargai sebagai kreator originnya. Dan ya kami bisa ikut berkembang bersama filmnya juga akhirnya. Itu mulai di-create lagi untuk film layar lebar kapan? Tahun berapa Mas? Kayak akhir 2018 deh, kalau nggak salah. Sekitar setengah tahunan lah. Pengerjaan berapa tahun itu? Setengah tahunan gitu ya. Setengah tahunan. Akhirnya rilisnya kan Agustus 2019. Itu setnya di mana Mas? Jogja semua? Oh enggak justru. Kalau cerita di filmnya kan sebenarnya di Sragen. Tapi kalau Maksudnya cerita filmnya berarti ada kejadiannya ada beneran itu? maksudnya cerita setting lokasi di Oh, dalam setting filmnya. Oh iya. Itu di Sragen. Tapi kalau syutingnya beneran itu di Cianjur, di puncak Oh iya. gitu. Emang Cianjur nggak emang kayak gitu kabut-kabut gitu ya Mas. Iya. Dan itu memang beneran dingin banget di situ. Tapi ada kejadian aneh nggak Mas? Oh banyak. Kalau itu mungkin karena syutingnya juga lumayan panjang kan 20 harian. Setiap hari itu Mas? Ada libur sehari apa 2 hari dalam seminggu, aku lupa. Tapi aku nggak ikut full ya. Karena waktu itu kan cuma nulis nih, jadi aku lokasi cuma main sebenarnya. Kayak cuma nengok. Karena waktu itu masih kerja juga di Jakarta, jadi cuma mampir-mampir. Ada misalnya, jadi di base camp Thailand tuh ya bisa kayak ruangan, ada orang pada istirahat, terus ada kamar mandi kan. Ada suara kebiur kayak mandi. Karena ada orang mau ke toilet kok nggak keluar sampai akhirnya ngobrol terus kayak itu siapa sih kamar mandi? Gak ada. Pas cek lagi kosong. Kayak nggak ada orang lah. Dari tadi itu udah malam ya. Jadi pemain tinggal beberapa. Jadi ya udah tinggal itu doang. Lah si ini udah pulang sih udah kayak gitu. Terus ada misal si talent yang sebenarnya dia udah pulang. Dia sempat papasan. Lah tadi aku habis ketemu ini. Lah orang dia tadi siang udah pulang kok. Lah ini barusan ketemu. Ya siapa? Kayak gitu-gitu. Terus sempat juga si Tisa Biani yang main, kan dia yang ada adegan sholatnya itu. Dia baru mau take adegan sholat juga. Kan kalau misal syuting kan kayak, oke, standby semuanya udah mulai tenang, terus kayak, oke, kamera record, lagi panggilan-panggilan itu. Tiba-tiba si Tisanya tuh denger ada yang bilang Allahu Akbar. Terus langsung, apa ini gitu. Lah, apa sih kan semuanya jadi kaget kan? Itu karena beneran itu Mas? Dia Tisa sendirian cerita.
Karena itu lagi situasi hening, belum mulai take. Jadi nunggu Astradanya bilang action. Tiba-tiba si Tisanya bingung kaget. Terus yang lainnya juga jadi bingung. Kenapa si Atam kenapa? Ini siapa yang bisik-bisik? Padahal di set cuma dia doang. Iya cuma dia sama kameramen gitu-gitu loh. Jadi gak ada di sebelahnya dia. Kan kita kerasa ya kalau bisik-bisik ya pasti di sebelah kan. Bukan yang kayak orang di situ. Terus habis itu kayak Oke, tenang. Lagi. Netralin. Ya, padahal hasilnya penting. Hasilnya tetap penting sopo gitu. Tenang gitu. Oh, itu pas take kejadian ada yang bisikin itu malam, Mas? Iya, malam. Ada kejadian kesurupan nggak, Mas? Kayaknya sih nggak ada ya. Kalau kesurupan nggak. Alhamdulillah. Itu banyak loh itu. Ngeri loh itu makmum itu. Aku seneng banget itu film. Karena kejadian itu sebenarnya cerita rakyat itu, Mas, berawalnya mungkin ya. Desa-desa tuh wah kayak banget cerita kayak gini. Teman-teman saya yang dari pondok tuh katanya sering ngalamin. Iya. Cerita rakyat. Saya dulu awalnya sedikit cerita, Mas ya. Saya awalnya nggak percaya loh Mas hal-hal kayak gitu. Saya di desa di Ambarawa yang aku cerita tadi sebelum kita take, saya pernah bertemu di satu langgar. Di sana kan nggak ada masjid, jadi sholat di langgar gitu. Saya pikir di langgar itu ras sholat, langgar itu emang jenenge langgar gitu. Gitu. Kita sholat di sana. Saya selang 2 orang. Itu ada orang versinya hampir kayak saya tapi dia pakai pecis. Saya bingung di situ, Mas, mau tanya mau nyamperin saya nggak berani. Dan saya sampai pulang keluar ngambil sendal pun dia di samping saya. Plek rupane podo plek biejal. Tapi dia main dengan cedak parit, saya di dekat sawah tempat ibu. Dari situ aku mikir main cerita sama orang tua, Bu, kayak sopo rawannya aku. Dan besoknya selang 2 hari saya tanya sama muazinnya, Pak, kok enten tiang sing semerep kali kula? Oh, Mas bagus sih suka ngoten. Enggak, tuh. Kemarin sholat 2 hari yang lalu bareng. Tahu nggak jawaban muazinnya apa, Mas? Soft belakang saya itu kosong, Mas Bagus. Kalau Mas Bagus lihat siapa? Terakhir tuh ada bapak-bapak sepuh agak nunduk. Oh, masih pas lagi jamaah bareng-bareng. Jamaah, Mas. Kalau nggak salah 7-8 orang, Mas, itu. Kita subuhan kok. Nah, belakangnya tempat bapak si imam itu kosong. Aku langsung tak terus ya ta. Daripada aku mengko ambigu ya ta. Makanya cerita makmum ini dari kemarin aku pengen ketemu sosok penggagas awalnya, ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan. Mas Rizak bertemu ya ta. Gini, Mas, panjenengan berarti selama ini menggeluti di dunia perfilman selaku sutradara dan penggagas cerita ya, Mas, atau skrip ya? Sutradara, cerita iya, produser iya, apa aja. Oh, produser ya? Produser apa, Mas? Iya, film pendek juga sih. Rata-rata filmku aku produserin juga. Oh. Pernah juga yang aku ngeproduserin, tapi aku nggak nyutradara juga ada. Kalau sutradara sama produser tuh bedanya apa? Sederhananya sih kalau produser itu kepala produksi. Dia yang terima jadi. Bukan terima jadi juga sih. Dia yang mengurusi hal-hal di luar seninya. Kalau sutradara kan ngurusin seni, kepala seninya lah. Kayak ngurusin ini estetikanya mau gimana. Nah, tapi yang mengurusi produksinya itu produser. Kayak perizinan lah, budgeting, sewa lokasi apa, nyewa alat segala macem. Jadwal gitu-gitu. Itu dari produser. Oh iya. Jadi sebenarnya kerjasama antara 2 orang ini. Ya bisa 2 orang, bisa lebih, atau 1 orang juga bisa. Kalau saya boleh tanya, yang membedakan Mas Reza selaku sutradara dengan sutradara yang lain apa, Mas? Kalau orangnya beda deh. Yo jelas podo kabeh wedi aku. Malah podo kabeh. Apa ya? Saya tuh selalu mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang beda di setiap filmku. Ya itu sih. Apa hal bedanya tuh apa rata-rata? Bahkan kemarin ketika yang terakhir banget ya, sebelum terakhir banget lah, aku ada bikin film musikal, judulnya Kronik Puri Wicara. Itu film buat KPK. Jadi ya intinya buat sosialisasi anti korupsi. Cuma saya bikinnya musikal, terus saya padukan antara film-film kerajaan Jawa dengan film-film Aladdin, film-film Disney. Jadi bayangan aja looks kayak film Sultan Agung, kayak Tutup Tinular, kayak gitu-gitu, tapi vibes-nya kayak nonton Aladdin, kayak nonton film-film Disney. Terus gaya-gaya ngomongnya kayak Barbie. Wah, iya. Nah itu kan hal yang mungkin orang nggak kepikiran ke arah situ, terus aku mencoba hal baru kayak gitu. Itu kan udah
heboh ya. Ya alhamdulillah kemarin dapat juara 1 juga di KPK. Mantap. Terus setelah itu bikin film yang buat Dinas Kebudayaan Jogja, judulnya Tumbas. Oh ya, ada. Ya, yang sama Pak Heru juga bener sama Pak Heru juga, sama Pak Heru. Nah, itu kan ceritanya sederhana sebenarnya tentang anak-anak di Jogja yang dia mau jajan ke warung yang jualan mbah-mbah. Iya. Dan mereka tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Kan kita kalau di Jawa punya unggah-ungguh ya, atau adabnya ngomong dengan orang tua seperti apa, orang tua ke muda gimana. Nah ini nggak bisa. Nah ini sebenarnya cerita saya sendiri juga ya. Saya sebagai orang Jawa, sebagai orang kota tuh, kalau dengerin orang ngomong pakai bahasa Kromo saya paham, walaupun kalau udah terlalu dalam kadang juga nggak paham sih. Tapi untuk nimpalinya kadang susah. Karena memang sehari-hari di rumah juga pakai antara bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Ngoko ya. Jawa yang kasar. Jadi cukup kesulitan dan kadang kita sebagai anak kecil gitu ya, kalau salah sama orang tua langsung dibentak. Bener. Kaget gitu, shock gitu. Akhirnya jadi malas mau belajar atau akhirnya jadi takut buat bersuara, buat ya untuk belajar lah jadi takut. Nah itu dibikin film. Ketika skripnya jadi, skripnya nulis orang lain ya. Kayak ini sebenarnya ceritanya udah jalan, udah oke. Tapi kok kayak polos ya? Terus kayak yaudah kita coba cari sesuatu lah gitu apa. Kita putar-putar alurnya, terus kita kasih treatment. Gimana kalau kita bikin si tokoh itu, dia bisa ngedumel. Kan sebenarnya grundel lah. Bisa grundel, tapi kita visualkan dan kita gambarkan dengan cara yang lain. Jadi kayak kameranya kita miringin, jadi kok orang dia bisa grundel gitu. So, kan kalau misal di sinetron kan pakai suara hati. Seharusnya aku tuh pengen bisa belajar tapi itu kan sudah biasa. Iya, biasa. Jadi aku kayak bikin treatmentnya si tokoh ini misal habis ngobrol dimarahin, dia balik badan terus dia ngedumel, aku harusnya tuh bisa gini. Kameranya aku miringin saat untuk menunjukkan bahwa ya ini bukan dunia nyata, ini lagi di dunianya dia sendiri. Kita masuk lebih dalam ke tokoh ini. Ya hal-hal kayak gitulah yang aku coba bikin biar filmku jadi nggak lurus-lurus aja gitu istilahnya, nggak polos gitu-gitu aja. Iya, Tumbas itu terakhir aku denger ngomong Tumbas sih 2007. Dan itu pasti nadanya sama ya? Ya Tumbas. Iya, bener ya. Oh iya, kok bisa ya? Padahal kita nggak janjian loh. Bahkan apalagi zaman dulu yang mungkin belum ada medsos gitu kan. Iya. Orang yang tinggal di Jogja sama di Banyuwangi itu sama gitu ngomong Tumbas. Iya. Di sini ya, mungkin di Jakarta yang Betawi gitu juga sama. Aku terus ada ide satu Mas, begitu jenengan ngomong Tumbas itu. Ada satu fenomena tukang parkir Mas. Itu kalau di ngabani tuh lurus itu kenapa hop Mas, ora stop. Ki aku wis tau totoan aku karo bapakku dhewe Mas. Kalah aku. Tenan. Itu bener. Yeah. Itu 15 tukang parkir Mas. Ayo, cah bagus opo? Stop hop. Stop Terus hop. Aduh ki boso ndi? Ternyata itu juga nggak ngerti ya boso skondi temuan apa mungkin. Iya lagi. Bener. Iya kan? Iya bener lagi. Enggak Jakarta, enggak Kalimantan, hop man. Hop HOP. Not STOP. Kan stop. Mungkin karena susah. Stop kan kayak 2 kata ya, tapi hop kan langsung hop. Oh alah. Gitu. Iya lah. Dan lucunya orang yang nyetir tuh nurut gitu. Padahal dia nggak ngerti bahasanya loh. Sama aja dengan Tumbas itu tadi loh. Gitu kan. Apa gitu. Sama kalau aku juga nemu ada satu bahasa Jawa yang sebenarnya aku nggak ngerti ini bahasa Indonesianya apa. Kayak mbok tapi bukan mbok ibu ya. Tapi kayak mbok opo kayak gitu. Mbok kayak iki nek ngomong ngono. Mbok tuh pokoknya imbuhan yang nggak jelas gitu. Itu iya. Aku tadi melu mikir, mbok itu bukan mungkin ya. Mungkin kamu mbok aja ngono. Mungkin kamu jangan gitu. Ya kan mungkin mendekati lah ya. Mungkin replacementnya bisa lah ya. Bisa lah ya. Mbak aku oke, mungkin aku dibeliin. Ya kan? Lumayan ya. Mbak tuh kayak lebih please gitu nggak sih? Lebih ya nyontolong gitu. Mohon iya. Iya sih. Oke, basa Semarang yo ono, Mas. Aku ngomong ki ngono, wah aku akeh. Basa Semarang iso nganggo hee, ngono bingung aku mbok iya ngono lho. Semarang hee sini hoo. Lah, iya toh. Kandhani yo. Wes jan bener iki basa-basa kok ngono kuwi apik lho itu. Tapi ya bener. Semarang hee. Iya. Karena udah ada orang ngomong hee, ini Semarang. Semarang banget iki wes jan kali gawe mesti iki. Ya aku. Kali gawe.
Itu loh, itu tanpa kita sadari. Tapi aku heran ya di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ikanya sangat mendominasi. Kita duduk dengan orang berbagai macam apa ya daerah. Tapi begitu ngomong daerah masing-masing ya kita diem loh Mas Haringar. Heran lah aku. Serius. Karena mungkin orangnya radong ya. Bisa jadi. Waktu itu saya kan pernah ke Makassar. Terus ada pertukaran pelajar kan. Saya tinggal di salah satu partner belajarnya saya lah. Nah kan saya berinteraksi sama orang tuanya segala macam. Nah pernah suatu saat tuh orang tuanya ngomong ke saya tahu ini bahasa Indonesia, tapi ngomongnya cepet dengan logat Makassar. Saya tuh sampai nanya, gimana Pak? Saya 4 kali ada kayak, gimana maksudnya saya nggak paham karena sebenarnya ngomong bahasa Indonesia tapi logatnya cepet banget ngomongnya, cepet dengan logatnya Makassar. Jadi kayak, hah? Kayak aku orang Makassar itu cepet Mas ngobrol? Ngomongnya cepet. Oh cepet. Dan ada ibu kalau saya tahu nggak maksud. Oh berarti notasinya. Oh iya. Cepet. Dan ada ibu kalau di Jogja kan ada ibuan-ibuan kayak kayak gitu. Iya. Mereka juga punya imbuhan. Apa tuh? Kayak mi atau apa? Iya mi saya. Aku lupa lama ada ibu-ibuan kayak J lah kalau di sini. Semacam gitu-gitu. Nah itu juga butuh. Effort untuk menjelaskan juga ya Mas. Untuk memahami dan akhirnya untuk baru ngomong lagi. Tapi ya menarik sih. Maksudnya. Iya. Tapi aku gumun loh Mas, serius gumun. Kekuatan bahasa, culture, budaya itu sangat pekat loh. Saya merasakan di Bali dan di Lombok. Satu ketika saya pernah ke Lombok, ya kan, sama saudara beli salah satu kayak selendang gitu. Saya pakai bahasa Indonesia harganya 600.000 Mas. Terus saya wong Jawaan kepaten obor njaluk turun karo wong, "Bro, njaluk tulung nggo basa Lombok piro?" 175 Mas. Waduh. Piye coba perasaanmu, mak jelek ora kuwi? 600 jauh banget ya. Nah, iya. Gitu loh. Karena katanya kalau orang sana beli itu bukan dijual. Buat disimpan. Gitu. Dan ekspektasi dia kalau pakai bahasa Indonesia dijual. Tapi ya benar prakteknya. Coba kita lihat orang yang berkunjung di Lombok itu rata-rata orang mana tuh? Jakarta, Makassar, Medan. Didol meneh. Dan rajutan Lombok itu bukan main Mas bagusnya. Di Sade itu. Aku udah pernah neng Sade turun dengan pasir Mas. Sumpah 2 jam bali aku. Ulonen, wedi aku. Lah kene kulinane tuku ning ngene Kloso. Tapi ya aku nyoba ya padha jenengane Makassar iki mau padha bahasa Indonesiane tapi Indonesiane cepat. Iya. Jadi Bali aja kan juga aksennya khas banget Pak. Khas banget ya. Film Hope iki kudu tayang. Kudu kita bahas. Tenan iki, tenan apik iki, apik. Iya kan Mas? Itu nggak butuh intelektual yang tinggi loh. Serius loh. Oh, jadi kepo ada di KBBI nggak ya? Itu katanya bahasa Belanda Mas. Artinya gitu apa ya? gitu? Ada kok. Karena kalau nggak ada mungkin sopo sing ngandani Mas. Bisa jadi sih. Ya kan? Saya setelah belajar banyak bahasa Belanda yang diserap ke Indonesia ya mungkin karena kita dijajah lama. Ya, dijajah lama benar-benar. Iya gitu. Kalau perjalanan jenengan Mas dalam proses produksi film yang paling tidak terlupakan dan hasilnya sesuai dengan apa yang panjenengan pikir. Ya Makmum kehilangan memori dan akhirnya kami memutuskan buat syuting lagi. Ya, itu keputusan besar yang oke. Kalau itu nggak syuting lagi dan kami males dan file itu mangkrak ya nggak akan jadi kayak aku sekarang dan nggak akan ada di sini. Karena sebenarnya selain Makmum kan juga aku bikin banyak film yang lain. Tapi ya lagi-lagi mungkin memang rezekinya lewat Makmum ya, Mas. Dan bikin 2015, aku lulus 2017. Dan itu udah rame tuh di 2017. Dan aku udah sempat kerja ke Jakarta juga. Sampai udah mikir nih kayaknya aku udah nggak bisa bikin film lagi deh. Karena memang udah fokus jadi budak korporat di sana. Di sana Jakarta di mana Mas kalau boleh tahu? Di TV. Oh, di TV. Sebagai anak broadcast kan saya. Oh ya. Berhubung butuh uang ya akhirnya kerjanya di media. Tapi udah keluar masih? Udah keluar. Nah, terus akhirnya momen keluarnya itu pas akhirnya Makmum itu. Tapi pas ngerjain Makmum aku masih kerja. Begitu kan tayangnya Agustus kan. Nah, Juli saya udah resign. Mas Covid ya Mas itu ya? Belum setahun sebelum Covid. 2019 toh? 19. Covid 2020 kan. Oh iya. Maret. Nah, itu pas banget Covid masuk kan 2 Maret yang di orang Depok itu. Depok. Nah, itu Februari sampai Maret awal tuh baru syuting buat film Gibah. Oh, Gibah. Iya. Terus gagal. Untungnya udah selesai kan waktu itu habis
yang ada kasus 2 orang kan masih kayak orang-orang masih Abu-abu, pada hari gitu kan, masih ya wes lah. Nah itu kan baru mulai PSBB atau yang pengetatan tuh kayaknya aku lupa deh antara akhir Maret atau awal April, pokoknya syutingnya udah selesai lah. Cuma akhirnya memang filmnya terlunta-lunta setahun lebih, baru akhirnya tayang 2021 Juli. Itu pun ke OTT karena bioskop masih belum kondusif kan. Platform streaming over the top kayak Netflix, Disney Plus dan segala macam. Itu OTT istilahnya. Platform streaming. Ngeri juga ya. Kalau pendapat Mas Reza tentang hak cipta sebuah karya, itu gimana Mas? Untuk menghargai karya ya sineas, sutradara atau penggelut film? Perlu atau tidak itu Mas? Perlu, jelas perlu. Perlu ya. Sederhananya kalau yang saya tahu kan hak cipta tuh ada 2 kayaknya ya. Hak moral sama hak ekonomi. Ya, mungkin sesimpel gini aja. Kalau misal di YouTube itu banyak yang bikin remake film Makmum. Oke. Aku sebagai kami sebagai kreatornya tuh sebenarnya happy aja. Tapi akan lebih happy lagi ketika misalnya kami mencantumkan iya kayak oh ini adalah remake dari misalnya film Makmum oleh Riza Palevi atau apa. Sehingga orang tahu bahwa oh ini memang niatnya remake. Aku juga happy aja karena oh berarti kan filmku diapresiasi sampai segitunya. Betul. Cuma kalau misalnya mereka bikin remake tapi musiknya ngambil dari filmku atau ada footage yang ngambil dari filmku, aku malah jadi kayak loh kenapa mau remake mah remake total aja gitu ya. Murni dari kalian. Bahkan sebenarnya kalau memang bisa kalian produksi malah nggak usah remake, bikin aja cerita baru, judul baru, nggak masalah. Soalnya kalau remake kan kayak ya wes cuma sebatas di remake, kayak karyanya nggak bisa berkembang dalam tanda petik ya. Tapi kalau bikin cerita baru kan bisa diikutin lomba misalnya, bisa diapain, bisa berarti buat orientasi filmnya itu ya. Tapi kalau remake kan tapi nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga gitu sih. Susah loh orang menggagas film yang sudah tayang dengan vibe-nya yang besar terus dia remake, takutnya malah luwih elek sekolah nggak sing ditiru kan. Iya. Tapi sebenarnya salah satu yang dicari kayaknya dari remake tuh karena apa ya? Buat belajar sih. Kan udah ada nih. Jadi kita tinggal nyontek lah istilahnya. Tinggal nyontek. Kayak mungkin simpelnya kalau kayak di musik ya, kan kita daripada bikin lagu baru, kalau nge-cover lebih gampang. Iya, musik kan beda Mas. Tapi apakah karya itu dikomersilkan atau itu beda tinggal cerita itu kan? ya. Seperti film juga sebenarnya sama aja. Gitu ya. Tapi jenengan punya ide gagasan lagi nggak Mas untuk membuat satu film yang vibes-nya mungkin sama dengan Makmum dalam pikiran jenengan pribadi? Sebenarnya ada sih, ada aja. Cuma memang aku lagi di tahap beberapa waktu terakhir tuh lagi jenuh banget sama horor. Rasa horor wes? Apa wes? Aku tak melu apa-apa. Makanya dari kemarin aku bikinnya komedi, Mas. Komedi? Iya, itu kronik tuh aku bikin komedi, tumbas komedi. Sebelumnya bikin Maaf Mamaku kelepasan komedi. Kalau antara komedi atau musikal atau kalau enggak film-film dengan tema perselingkuhan. Wah, pihak ketiga itu emang variabel pendukung. Iya, pokoknya tentang perebutan tuh kayak aku lagi seneng ke arah situ. Oke, berarti tahun ini di Sionaga kita fokus di perebutan sebuah tahta. Ya toh? Saya kayak apa ya? Itu ceritanya tidak pernah selesai kayak banyak sudut pandang. Rampung Mas, direbutke kok. Nah, kemarin aku iya sebenarnya udah setahun yang lalu sih. Aku bikin film judulnya Kediaman. Bukan kediaman rumah ya, tapi kediaman. Diem. Itu aku membahas soal perselingkuhan, tapi dari perspektif orang yang selingkuh. Perselingkuhan dari perspektif orang yang selingkuh. Selama ini kan pasti dari perspektif korban. Yang diselingkuhi. Otomatis orang selingkuh itu akan selalu terlihat salah. Nah, sedangkan di filmku ini penonton akan bisa melihat dari perspektif orang yang selingkuh. Yang melakukan berarti? Yang melakukan. Karena ketika aku riset, ternyata banyak loh orang yang selingkuh dan akhirnya nikah dan sukses. Sukses ya. Dalam artian kayak, loh, kalau misal itu bukan jodohnya, lah kenapa bisa sampai nikah? Jadi aku mikir, bisa saja kalau mereka nggak selingkuh, mereka nggak akan ketemu jodohnya kalau mereka nggak selingkuh. Tapi emang dengan harus selingkuh mereka menemukan jodoh. Kita nggak pernah tahu. Itu tapi kan kenyataannya gitu.
itulah kenapa akhirnya aku jadi tertarik buat bikin film tentang perselingkuhan dari perspektif orang yang selingkuh. Dan setelah aku riset pun, sebenarnya selingkuh itu tidak selalu salah si orang yang selingkuh. Aku tahu itu salah. Benar. Tapi tidak selalu dia yang salah. Dari dia yang salah. Dari orang yang diselingkuhi bisa jadi salah. Walaupun tindakan yang dia lakukan, yang dia pilih itu salah. Mungkin karena momentum, Mas ya. Momentum, kesempatan, alasan, sebab akibat. Nah, itulah yang aku jabarkan. Walaupun aku nggak yang berstatement kayak, ayo selingkuh ya, nggak gitu. Cuma memberikan perspektif yang lain aja. Sehingga setelah... menetralkan paradigma orang. Bener, dan ya lagi-lagi orang selingkuh itu pasti ada alasannya. Jadi ketika ada, apalagi kan sekarang banyak ya orang yang... Mas, selingkuh ada alasannya. Ya aku pengen takon alasannya apa, Mas? Tenan nih aku takon. Tenan aku pengen takon karena kadang-kadang gini. Macam-macam. Salah satu aja. Ada saya ngeliat sinetron. Wong selingkuh, kalau ada pertanyaan gini, wong sing yen selingkuh, sing salah lanangnya apa wedoke? Yen ngerti lanang yang dibojo, apa cewek yang di suami? Ayo. Gimana ulang-ulang? Nah, selingkuh sama siapa? Yuk, mama gini, dari sisi cowok dulu lah. Istri dia selingkuh, yang salah siapa? Iya, tergantung background-nya kenapa dia selingkuh dulu. Bukan, ini nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Terus bagaimana cara si cowok ini ketemu sama yang selingkuhannya? Ya mungkin pas nge-gym, mungkin ya apalah gitu. Kan momennya banyak aja. Wah, aku jangan lagi kan jadi misalnya yang kemarin aku ada nonton film judulnya Suami Yang Lain. Filmnya emang nggak terlalu banyak yang nonton, tapi itu bagus banget kalau nanti nonton. Itu di film di bioskop. Akhir tahun, awal tahun kemarin, awal tahun ini. Suami yang lain. Suami yang lain. Jadi ada suami istri. Suami istri. Mereka udah sekian tahun menikah tapi belum punya anak. 8 tahun kalau nggak salah. Terus si yang cewek ini tuh kayak udah biasa didesak mana-mana kayak ayo hamil kayak gitu-gitu. Sedangkan si suaminya tuh kayak nggak gitu semangat gitu loh kayak ayo hamil kayak yang gosip lah gitu, masih sibuk bekerja dan segala macam. Terus sampai akhirnya mereka berantem kayak ini kayaknya kita udah nggak sevisi misi, apa kita cerai segala macam. Sampai akhirnya mereka sadar kayak kayaknya kita harus healing deh. Kita harus mengingat kembali ketika kita jatuh cinta. Akhirnya mereka pergilah ke Jepang. Mereka pergi ke Jepang liburan, terus mereka hubungannya udah baik-baik saja. Sampai akhirnya si suaminya harus pulang ke Indonesia duluan. Jadi kayak karena ada urusan kerjaan, makanya dia pulang duluan. Terus si ceweknya kan masih ada kayak extend hari 2 hari kan. Ya udah dia sendirian. Nah, pas dia lagi di Jepang, dia waktu itu lagi mainin cincinnya aja. Kayak lagi di kafe gitu, mainin cincinnya jatuh. Tapi dia nggak ngeh. Nah, di saat yang kenapa cincinnya jatuh tuh karena ada orang yang datang nemuin dia. Jadi ada cowok Indonesia yang lagi di Jepang. Dia lagi gambar si cewek. Terus kayak, ini aku gambar gini-gini ngobrol. Akhirnya terjadi interaksi. Nah, si ceweknya tidak menjelaskan bahwa dia sudah punya suami. Oh, itu kesalahan pertama. Si cowoknya melihat dia nggak pakai cincin juga. Dan dia tidak kayak, aku udah punya suami. Enggak juga. Akhirnya mereka berjalan terlalu jauh sampai akhirnya ya istilahnya mereka jadi berhubungan. Nah, tapi terus si cewek sadar kayak, aku nggak bisa gini. Kayak aku sama aja menyelingkuhi suaminya sendiri kan. Nah, sedangkan si cowok yang gambar itu, dia juga nggak tahu kalau si ini udah punya istri. Tuh, itu kan kompleks banget ya. Iya, podo-podo. Jadi kayak orang selingkuh tapi sebenarnya diselingkuhi. Itu kan bukan kayak keinginan mereka. Kayak dengan begitu aja. Tapi itu ada di film toh apa tenanan toh, Mas? Iya, aku ngalamin tapi dalam fase pacaran sih, bukan fase nikah sih. Iya kan? Karena banyak karena relate banget. Udah bisa menjelaskan gitu. Udah dekat bertahun-tahun nggak ngomong kalau ternyata udah punya pacar, kan bangke ya. Wah, truelu kuwi, tenan song. Nah, aku tetep tak goreng. Tanggo suwe. Itu Mas. Itulah. Nah, kayak kalian tuh ya sebagai cewek ya. Kalau sudah punya pacar, jangan mau diajak cowok lain pergi. Apalagi berduaan doang. Aduh, janganlah. Jangan membuka harapan buat orang lain. Itu bangke tau. Tapi kalau dia udah terluka, nyamakan semua cowok sama aja. Mulakno, ojo kakean, siji wae. Wes, kuwi. Wong lanang yo ndek ati, catet. Betul. Akhirnya tersampaikan pesanku malam ini. Dan ternyata Mas Riza juga mengalami momen itu, tapi yes, namanya kehidupan ya kan, kita harus melewati dan kita bisa koreksi. Ya itulah kenapa aku lagi happy dengan tema-tema perselingkuhan ini, kan menarik. Cocok. Harus dipelajari. Film perselingkuhan emang lagi hype. Ya. Bener, perselingkuhan itu bisa disamaratakan dengan HTS loh Mas. Iya. Itu sampelnya ada. Sampelnya ada nih.
Kalau TTM enak Mas. Enak TTM, enak HTS. Aduh, pemerintah. Sedih aku. Wes, pedot ra kroso, gathuk ra gathuk. Tapi ya ora apa-apa lah, itulah dinamika kehidupan. Kita sebagai manusia yang normal dan wajar menikmati prosesnya, ya toh? Begitulah. Mas Reza, sebelumnya saya terima kasih atas cerita yang menarik, cerita yang menurut saya berharga banget dengan pengalaman panjenengan, dengan kegigihan keyakinan panjenengan untuk mewujudkan apa yang ada dalam benak jenengan tentang dunia perfilman, dan sekarang sudah alhamdulillah besar dengan karya panjenengan. Semoga bisa berjalan terus dan selalu memberikan karya yang hebat terhadap orang lain dan bermakna buat orang lain. Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.